Halo gereja online church, selamat hari Minggu. Guys, hari ini benar-benar diberkati. Untuk kedua kalinya setelah 12 bulan terakhir, gue bisa makan di restoran. Dulu sehari bisa makan restoran 2-3 kali kan. Namanya juga pendeta, doain si ini, doain si itu, konseling ini, makan di luar. Sekarang guys, dalam 12 bulan terakhir, ini kali kedua Bapak Pendeta makan di restoran. Dan hari ini kita makan ke restoran bukan karena mau makan-makan. Karena, dan ini juga pesannya, gue bukan dokter, gue bukan suster, gue gak kerja di Kemenkes. Cuma pesen gue tetap masih satu. Kalau lo belum divaksin, di rumah aja lah, ya kan? Ibadah aja bisa online, pacaran bisa lah online. Sekolah aja bisa online. Masa kita ketemuan online aja masih susah banget. Oke? Anyway, kalau belum divaksin, jangan kemana-mana. Ada alasannya kenapa Pastor Mario tadi di Fairmont Hotel makan di restoran Chinese. Why? Karena kita lagi diberkati, dikasih kesempatan untuk mempersiapkan wedding teman kita, Marcel dan Liana. They are a wonderful couple, we love them so much. Dan by the time you guys see this, waktu kalian nonton ini, mereka akan melakukan pemberkatan nikah mereka. Guys, kalau misalnya ada yang kasih tahu Mario Tahitu 15 tahun sebelumnya, 10 tahun yang lalu bilang, engkau akan dipakai Tuhan untuk bekerja di Fairmont Hotel pada tahun 2021. Nomor satu, gue nanya, Fairmont apa? Karena kan 15 tahun yang lalu belum ada Fairmont Hotel. Tapi yang paling penting adalah kalau misalnya gue denger gue bakal kerja di hotel, dalam pengertian gue tuh pasti cuma satu. Kalau nggak gue lagi nyanyi di hotel, atau gue lagi bikin event di hotel. Ya nggak sih? Mau ngapain lagi? Guys, dari kecil gue main musik. Keluarga gue semua bikin duitnya main musik. Gue sekolah untuk belajar main musik. That's what I know. Itu doang yang gue bisa. Jadi gue udah ngerti banget tiap gue pergi ke gereja. Waktu gue balik dari sekolah, waktu mulai balik ke Jakarta lagi, kan banyak lah ya pergi ke gereja ini, ke gereja itu, trying to find a place, mencoba untuk mencari sebuah tempat di mana gue bisa pelayanan. Iya dong, karena gue ngerti banget kalau Tuhan mau pakai kita semua. Ya nggak, jelek-jeleknya kita, tapi apapun masa lalu kita, tapi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita bisa dan boleh dan layak untuk melayani Tuhan. Karena itu gue nyari kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan gue tahu diri lah, kalau potongan udah kayak gini, nggak mungkin kan gue jadi diaken. Nggak mungkin kan gue jadi bendahara di gereja, nggak mungkin. Udah pasti gue diminta untuk main musik. Jadi ya menurut gue pelayanan waktu itu ya main musik. Siapa gereja yang lagi butuh pemain musik, ya gue main musik. Ada yang butuh memimpin pujian, ya gue bantu pimpin pujian. Tapi gue diberkati. Gue diberkati karena gue pergi ke sebuah gereja di mana mereka itu prioritasnya tuh jemaat. Bukan pendetanya, bukan planningnya, bukan agendanya, bukan programnya, tapi prioritasnya selalu jemaat. Dan karena itu waktu pendeta gue yang dulu, waktu Pastor Dave ketemu gue, melihat gue, hangout sama gue, ngobrol, ya karena gue jadi jemaatnya dia lihat gue dan dia nggak bilang, wah akhirnya ada satu pemain piano lagi. Akhirnya tambah satu pemimpin pujian lagi. Gereja gue bisa tambah gede. Dia nggak lihat itu. Tapi dia lihat gue. Dan dia bilang, oke, lo mesti belajar khotbah. Lo mesti kuliah. Lo mesti ambil S2, ambil teologi, belajar Alkitab. Supaya lo bisa khotbah yang baik dan benar. Dan bisa jadi gembala. Wow. Sekali lagi, bukannya gue bilang pemimpin pujian tuh gak sepenting gembala. Cuma I'm just saying that
Gue kaget aja gitu, maksudnya siapa yang lihat gue waktu itu? Banyak nih yang lagi nonton pasti bilang, iya kok gue kenal Pastor Mario 15 tahun yang lalu. Gak bayangin kalau dia bakal jadi gembala. I understand, I agree with you, setuju, emang gue gak layak jadi gembala. Gue gak pernah kepikiran bakal jadi pengkhotbah. Dan kalau misalnya gereja gue, yang mereka pentingin tuh adalah program, yang mereka pentingin adalah jumlah jemaat dan sebagainya, ya gue pasti bakal ditaruh untuk menjadi salah satu pemimpin pujian, atau gue bakal dipakai sebagai musical director dan sebagainya sesuai dengan apa yang pernah gue lakukan. Tapi sekali lagi, di dalam Tuhan Yesus, yang penting adalah ke depan, bukan yang di belakang. Dan di situ gembala gue bilang, di depannya, walaupun lo ada seorang musisi, it's in your blood, itu udah di darah lo gak bisa bohong. Tapi kalau lo mau untuk menerima panggilan Tuhan, bukan tentang musik lagi. You have to do more, mesti belajar yang lebih lagi, mesti tahu lebih lagi, karena Tuhan mau pakai lo sebagai pengkhotbah. Sekali lagi, bukan berarti pengkhotbah lebih penting daripada musisi di gereja. Enggak. Tapi untuk gue, yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan mau gue belah, yang gue benar-benar gue bina, it's not my musical skill, tapi pengetahuan akan firman-Nya dan bagaimana bisa mengajarkannya di gereja yang ada lokal di sini dan juga di gereja online, dan untuk mengembalakan semua anak-anak Tuhan yang mau lebih dekat dengan Dia. Sekali lagi, bukan tentang kita, bukan tentang gembalanya, bukan tentang program gerejanya, tapi tentang jemaat Tuhan. When this mortal body puts on immortality, then the saying that is written will be fulfilled. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Dan hari ini, gue mau semuanya lo untuk baca firman Tuhan yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus untuk gereja yang dia bangun di kota Efesus. Efesus was a great city. Itu salah satu kota yang besar di zaman itu. Dan Paulus di situ bertahun-tahun. Kenapa? Karena dia mau benar-benar bina jemaat ini. Kan kadang-kadang dia datang, dia pergi, dia datang, dia pergi. Kenapa? Karena begitu dia menceritakan tentang Yesus, banyak yang sudah mengerti atau sudah hampir mengerti. Karena kebanyakan gereja yang pertama kali mereka bangun adalah gereja di mana mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi mereka udah tahu firman Tuhan, mereka udah tahu janji Tuhan, mereka tahu rencana Tuhan. Mereka cuma harus tahu bagaimana Tuhan mau mengeksekusikan rencana tersebut melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi tugasnya Paulus adalah memberikan mereka kabar baik itu, mereka mengerti dan mereka bisa mencari tahu lagi lebih tentang Yesus, tentang kebangkitan, tentang kuasa Roh Kudus. Tapi yang penting mereka sudah mengetahui bahwa kerajaan Allah itu sudah tiba, dan yang mendatangkan kerajaan Allah itu cuma ada satu orang, Raja Israel, Yesus Kristus. Ya udah diajarin, sudah mungkin berdebat dulu, mungkin ada pelayanan dulu, mungkin ada pencurahan Roh Kudus dulu, tapi nggak nyampe 2 minggu, nggak nyampe sebulan, biasanya Paulus sudah lanjut pergi ke kota lainnya untuk mendatangkan kabar baik itu. Tapi di Efesus tuh lebih butuh pertolongan karena mereka nggak tahu siapa itu Yahweh, siapa itu Abraham lah, apalagi Yesus. They don't know, mereka nggak ngerti. Makanya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Paulus ada situ untuk mengajarkan iman percayanya anak-anak Tuhan yang sudah turun-temurun lewat orang-orang Yahudi dan sekarang diberikan kepada semua orang yang percaya dan mengambil bagian menjadi jemaat di gereja Yesus Kristus. Dan di situ tentunya Paulus nggak sendirian, ya kan? Nggak ada yang namanya pelayanan Yesus itu sendiri-sendirian, nggak ada orang kayak gitu. Dia selalu ada rekannya. Pertama Barnabas, habis itu
dengan Timothy, with Silas. Dia selalu ada orang-orang yang memang sudah dipilih untuk menjadi apostle, menjadi rasul-rasul yang membangun dan memulai gereja bersama-sama dengan dia. Dan di situ dia cerita begini, baca ya, ini untuk jemaatnya di Efesus. Jadi setelah gerejanya mulai tumbuh, mereka mulai dewasa, Paulus pergi ke tempat lain, melakukan pelayanan-pelayanan di tempat lain, sempat masuk penjara dan sebagainya. Habis itu dia tulis surat ini, dengar baik-baik. Efesus 4, ayat yang ke-11. Dan ialah Yesus, dan Yesuslah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melakukan ada yang bilang kayak gitu, enggak kan? Arti tulis ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua, bukan cuma gembalanya, bukan cuma rasulnya, bukan cuma guru-gurunya, kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Guys, wow. Jadi kalau misalnya engkau ada di gereja online atau di gereja lokal, kalian mesti mengerti, kalau di situ ada yang membangun gereja, ada yang memberitakan Injil, kalau ada yang mengajar, kalau ada yang menggembalakan, itu semua adalah karunia, itu adalah berkat, itu adalah hadiah yang Tuhan sudah bagikan kepada kamu semua. Tapi mereka tugasnya bukan untuk melayani dan melakukan pekerjaan pelayanan. Tugasnya apa di sini? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Sekarang semuanya di sini, dengar, kita semua adalah orang-orang kudus. That's right. Oh enggak, aduh Pastor Mario, saya masih suka nonton yang nggak benar. Aduh Pastor Mario, saya masih suka mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ya udahlah ya. Tapi karena engkau sudah terima pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus, karena engkau sudah percaya bahwa engkau akan dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus waktu dia datang lagi kali yang kedua menghakimi yang hidup dan yang benar. Dengar, engkau bukan lagi orang berdosa, engkau adalah persatuan orang-orang yang kudus. Amin arti? Amin. Guys, kalau engkau orang kudus, hadiah Tuhan adalah bukan Tuhan akan memberikan orang yang akan melakukan pekerjaanmu, yang akan melayani di atas namamu, melayani untuk engkau, no. Tapi Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah kirim, Tuhan sudah berikan orang-orang yang sudah datang, orang-orang yang ada di gereja, teman-teman yang memimpin gereja untuk memperlengkapi. Sekali lagi, memperlengkapi. Kerjaan gue bukan untuk melayani semua yang ada di gereja ini. Terus kalau misalnya gue kecapean, oke, kita gaji pastor ini, nanti kita rekrut anak muda ini, oh nanti pemimpin pujian yang hebat ini, oh kita panggil, kita kasih duit lebih gede lagi. Duit dari mana? Nggak ada duitnya. Tapi tugas kita adalah untuk memperlengkapi. By the way, curhat. Waktu kita tuh ada di kampus, waktu kita lagi belajar di seminari itu ada personality test. Dan waktu itu hampir sama, kalau nggak hampir 100% sama, nilainya Pastor Mario itu mestinya kalau nggak jadi evangelis, jadi penginjil, atau jadi pastor, jadi gembala. Ada dua hal yang meyakinkan that I need to be a pastor, mesti jadi gembala, nggak jadi evangelis. Nomor satu, gue mabok. Bukan mabok minuman, gue mabok laut. Jadi kalau jadi evangelis mesti terbang, naik mobil, terus naik perahu, no thank you. Karena gue pasti teler. But the other thing is also this. Karena gue gak mau cuma untuk memberitakan, gue gak mau cuma mau pelayanan, tapi panggilan gue yang benar-benar hakiki adalah untuk memperlengkapi. Tapi begini, gue gak bisa memperlengkapi orang-orang kudus yang tidak mau untuk melayani. Karena gue gak untuk melayani. Kalau gue yang melayani, itu berarti gue gak melakukan pekerjaan gue. Gue dipanggil untuk memperlengkapi.
Right? Itu tugasnya gembala, itu tugasnya pengajar, itu tugasnya evangelis. Memperlengkapi. Lo ada yang kurang, kita tambahkan. Lo ada yang belum bisa, kita kasih ajarannya. But it's not our job. It's your job. Supaya lo bisa menjadi tumbuh lebih dewasa di dalam Kristus. Supaya kalau lo ada masalah, supaya kalau lo misalnya mulai jatuh lagi ke dosa yang lama, supaya kalau misalnya lo diintimidasi oleh si roh jahat, dengar gue, lo udah gak bimbang lagi, lo udah gak goyang lagi, lo udah tahu apa isi hati Tuhan, apa yang dikatakan di firman Tuhan, dan apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati lo. My job is not to tell you what those things are. Bukannya gue mesti kasih tahu, tiap-tiap gue dengar gue kasih tahu, dengar gue kasih tahu. No. Tugas lo untuk tahu. Karena lo udah bukan anak kecil lagi, lo udah dewasa di dalam iman, di dalam firman. Dan itu cuma bisa terjadi kalau lo benar-benar mau melayani dan diperlengkapi oleh gereja, oleh gembala, oleh pemimpin-pemimpin diaken, penatua dan sebagainya untuk melakukan pekerjaan pelayanan Kristus. Jadi begini, it goes both ways, ya. Ini dua jalur, guys. Nomor satu, lo mesti komit untuk melayani Tuhan. Nomor dua, gereja mesti komit. Bukan tentang organisasi, bukan tentang angka hari ini yang datang berapa, yang nonton gereja online berapa, tapi komitmen untuk memperlengkapi. Kita nggak tahu bagaimana caranya, karena gereja ini 100% online. Kita nggak tahu caranya, bagaimana kita bisa memperlengkapi di luar puji-pujian, di luar pengajaran firman Tuhan. Tapi kami percaya bahwa akan ada waktu di mana kita secara online bisa memperlengkapi kamu. Tapi yang harus melayani, yang harus memberitakan Injil, yang harus pergi untuk bukan cuma mengampuni tapi minta pengampunan kepada orang, untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak, yang akan memuridkan generasi berikutnya. That's not my job. That's our job. Bukan pekerjaan saya, tapi pekerjaan pelayanan kita semua. Tuhan sudah memberikan hadiah. Tuhan memberikan orang-orang yang bisa memperlengkapi kita, yang bisa membimbing kita. Komitmen kita adalah untuk melayani. Tapi kita harus punya orang-orang di gereja yang berkomitmen untuk memperlengkapi kita. Komitmen kami di gereja online. Kami di sini nggak minta uang dari Bapak dari Ibu. Tapi ngomong-ngomong, ini alamat bank. Kalau tergugah, tolonglah transfer, ya nggak? Pastor Maria potong rambut, just kidding. Tapi kalau misalnya Tuhan panggil untuk memberi, di sini. Tapi yang lebih penting begini, dengar. Yang paling penting ini, kami berkomitmen bahwa kami akan selalu memperlengkapi lewat pengajaran firman Tuhan, lewat puji-pujian, lewat hal-hal lain yang akan kita lakukan secara online, supaya engkau bisa menjadi dewasa di dalam firman, di dalam iman, melalui pelayanan yang kau lakukan di kerajaan Allah. Yang penting buat kami, bukan berapa yang datang, tapi berapa yang mau diperlengkapi untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Kalian mesti komen, kalian mesti percaya bahwa kalau mau dewasa dalam Kristus, kita harus melayani Tuhan. Nggak bisa cuma memberi, nggak bisa cuma membaca firman Tuhan. Harus ada aplikasinya, harus ada melayaninya, harus ada pengampunannya. Guys, kalau engkau mau dewasa, janji kami, kalau engkau siap untuk melayani, adalah membantu, memperlengkapi, supaya semua yang ada di tempat ini bisa melayani Tuhan dan menjadi umat-umat, orang-orang kudus yang akan dipakai Tuhan Yesus untuk berberkati orang-orang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tugas kami, panggilan kami adalah untuk memperlengkapi. Tapi banyak yang lagi nonton sekarang, tugas mereka adalah melayani di tempat mereka masing-masing. Sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, yang mau melayani Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memperlengkapi lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang kami bagikan, dan mungkin ke depan dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Tapi pada akhirnya orang-orang kudus ini,
Orang-orang yang sudah diampuni ini, umat pilihan Tuhan ini, mereka yang harus melayani Tuhan Yesus Kristus. Lord Jesus, this is about you. Gereja itu gerejanya Tuhan Yesus, bukan gerejanya Pastor Mario, bukan gereja online teman-teman yang udah ada di sini. Enggak, ini gerejanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan yang pakai, Tuhan yang angkat, Tuhan yang berkati, supaya semua yang datang ke ibadah ini, semua yang menonton video ini, mereka mengerti bahwa mereka sudah dipanggil untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Buat semua yang masih goyang Tuhan, yang belum dewasa, yang dikit-dikit takut, dikit-dikit marah, dikit-dikit iri hati, dikit-dikit tersinggung, biar mereka menjadi dewasa, biar mereka bersatu imannya dengan anak-anak Tuhan yang lain. Bukan dengan gagah kuat mereka, bukan karena kepandaian mereka, tapi karena mereka punya hati yang mau menyembah dan melayani Yesus dan gereja Yesus Kristus. Cuma ada satu cara Tuhan untuk kami bisa menjadi dewasa, yaitu untuk melayani Engkau dan melayani satu sama lain. Jadi biarkanlah kami punya hati yang mau melayani, hati sebagai hamba, hati yang mau untuk merendahkan diri kami supaya nama-Mu ditinggikan. Kau pakai kami, keluarga kami, gereja kami. Kau pakai negara ini supaya kerajaan-Mu dan hadirat-Mu bertahta di ujung-ujung bumi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Guys, seriously, kalau mau dewasa harus berani dipakai oleh Tuhan. Dan kadang-kadang sekali lagi, Tuhan udah kirim kok gembala-gembala, teman-teman, ketua kelompok sel, Pastor Mario online, untuk memperlengkapi, untuk membimbing, untuk mengatakan hal-hal yang kalian butuh dengar. Dan kadang-kadang hal-hal yang mungkin gak enak didengar. Tapi dengar, perhatiin, pada akhirnya kami cuma memperlengkapi. Engkau yang dipanggil untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati. Peace.